BNO kita udah pernah ketemu ya, BNO kemarin nah, di GES ya, ada BNO. Tapi yang penting di blog ini adalah ini, IVP. Lalu ada retrograde, ada bipolar, ini. Terus yang penting ini dan ini. Yang sisanya nggak penting. Oke. Nah, ginjal itu ada di mana? Ginjal itu nggak kelihatan sebenarnya ya. Kan kalau kita pakai foto polos biasa, BNO itu kan foto polos biasa ya. Kelihatan cuma bukan karena ginjalnya ya, tapi kayak strukturnya gitu kan, shadow-nya. Karena ada lemak perirenal ya, yang dibungkus oleh fascia gerota yang bikin dia kelihatan ya, berbentuk kayak kacang sejajar dengan eh, psoas. Psoas itu adalah garis di sini. Oh, nggak kelihatan di foto ini ya. Psoas itu gini bentuknya, Rek. Nah, jadi dia pas di atasnya psoas. Di atas sini ini fotonya pakai kontras nih, makanya kelihatan. Ini kan bukti kalau dia pakai kontras. Harusnya kan nggak kelihatan ya, PU-nya warna putih. Oke. Nah, ini foto yang ini psoas ya, guys. Garis ini loh, garis ini tuh psoas. Dan dia ada di retroperitoneal ya, jadi dia di belakang. Makanya seringkali ketutupan sama apa namanya usus, sering ketutupan sama empuk, sering ketutupan sama hepar gitu. Nah, kapan kita minta foto BOF atau BNO? Kalau pemeriksaan awal pada kasus apa? Tulis. BNO adalah pemeriksaan awal pada kasus kalau kamu curiga ke arah batu, urolitiasis, ada orang kemarin ingat kan ada orang dengan keluhan apa sakit di sini, terus pipisnya apa namanya nggak sakit pipis, nggak demam, nggak apa, cuma sakitnya di sini kok hilang timbul gitu kan, nggak demam berarti bukan itis ya, kemungkinan batu gitu kan. Kamu minta foto BOF. Jadi pemeriksaan awal pada kasus batu, kamu minta foto BOF atau BNO. Jadi pemeriksaan rutin awal ya. Nah, kalau ada batu pun, batu apa yang kelihatan? Batu yang sifatnya radio opak. Batu yang warna batunya tuh warna putih. Nah, ada batu yang nggak bakal kelihatan kalau kamu foto pakai BOF. Apa? Tulis. Batu asam urat. Karena batu asam urat kalau di foto warnanya adalah radiolucent. Warnanya hitam. Nanti di kuliah Dr. Fahri ada tuh jelasin ya. Oke, ingat itu. Nah, kalau memang batunya itu kadang batunya tuh kelihatan kayak begini batunya. Ini kita bilangnya Stackhorn, batu Stackhorn. Stackhorn itu kan itu kan rusa ya, horn, tanduk rusa, batu tanduk rusa. Bentuknya kayak gini, kayak tanduk rusa beneran kan. Batu Stackhorn itu biasanya terjadi karena batu infeksi ya, batu struvit karena infeksi. Kadang kelihatan, tuh bagus banget ya. Nah ini batunya kelihatan ada di ureter, kalau kayak gini kan. Kalau di atas sini, ini kan di atas ya, berarti di ginjal, berarti nefrolithiasis. Kalau di sini berarti ureterolithiasis. Kalau di sini berarti vesikolithiasis. Oke, mana ya? Jadi pemeriksaan awal pada kasus batu. Nah, tadi aku bilang kan ada yang harus kamu kita ketemu cuma di blog ini ya, di blog depan-depan nggak bakal ketemu sama ini lagi. Jadi bintangi ya. Ada namanya IVP, BNO IVP. BNO itu blast near overseas, singkatan dari VU ureter ginjal ya. IVP, intravenous pyelography. Jadi kamu masukkan zat kontras. Jadi orangnya itu kamu masukkan zat kontras lewat vena. Nah, cairan dalam tubuh kita kan ujung-ujungnya dibuang ke ginjal kan. Dengan pakai teori itu, kalau kita masukkan kontras ke sini, ujung-ujungnya akan masuk ke ginjal gitu loh. Oke? Nah, persiapannya sebelum kita minta IVP adalah orangnya harus minum apa ya, nggak boleh makan makanan berat.
puasa dan minum obat pencahar. Kenapa? Biar di fotonya bersih, nggak ada empuk-empuk berkeliaran. Oke? Indikasinya kapan pada IVP? Oh ya, menariknya IVP guys, ini tuh selain kamu bisa melihat strukturnya, kamu bisa melihat fungsinya ginjal. Kenapa kamu bisa melihat fungsinya? Kok bisa kak? Kan cuma foto jebret gitu ya. Kenapa kamu bisa lihat fungsinya gitu loh? Karena yang kamu harapkan tadi kan tadi kontrasnya masuk set gitu kan. Terus diserap sama ginjal gitu kan. Dan kalau misalnya kontrasnya keisi di ginjal, keisi di VU, keisi di ureter, berarti kontrasnya kan masuk tuh ginjal. Berarti fungsi ginjal bagus kan? Kayak aku bilang bisa menilai fungsinya ginjal. Tapi kalau lu kok kontrasnya nggak keluar-keluar, berarti fungsi ginjalnya bermasalah gitu. Makanya IVP selain bisa melihat fungsi anatomi atau fungsi struktur, dia juga bisa menilai fungsi fisiologinya ginjal ya. Jadi pada kasus-kasus bisa urolithiasis, bisa pielonefritis, bisa berbagai macam indikasinya ya. Iya, fungsi anatomis sama fungsi fisiologis. Iya. Nah, tapi kontraindikasinya apa? Satu, orangnya alergi sama bahan kontrasnya. Ya nggak boleh dong. Tuh. Sama kasus anuria, orangnya nggak keluar pipis. Ya nggak bisa dong kamu masukkan. Atau orangnya sudah CKD. Kenapa? Kamu masukkan zat kontras. Ginjalnya udah rusak. Kamu udah tahu dari awal kalau ginjalnya udah rusak. Ngapain kamu masukkan zat kontras? Kan nggak bisa keluar juga, gitu kan? Akhirnya menumpuk di tubuh gitu. Jadi nggak boleh kalau pada orang ingat ya, IVP nggak boleh pada orang gagal ginjal nanti dari soal. Oke, ini yang lainnya cuman relatif ya, tapi yang absolut yang ini. Nah, oke, caranya gimana? Tadi orang yang sudah puasa, dari tadi malam udah puasa, udah segala macam lah ya. Udah minum obat pencahar, udah empuk, udah bersih gitu kan ususnya. Masuk ke ruang radiologi, oke, kita masukkan kontrasnya ke vena ya. Set gitu kan. Kita tunggu tuh. Nah, biasanya di 1 sampai 3 menit setelah penginjeksian dari apa namanya zat kontrasnya, biasanya masih di fase nefrogram, masih kontrasnya itu akan masuk di nefron di sini, masih nggak kelihatan biasanya. Kadangkala ada beberapa center yang ngasih kompresi, ditahan di sini biar zat kontrasnya nggak kemana-mana di perut. Terus, jadi gini guys caranya. Sebelum dimasukkan zat kontras, difoto dulu orangnya, foto BOF, biasa cek gitu kan. Ini, kayak gini kan. Sebenarnya udah kelihatan ya guys ya, ada batu di sini nih misalnya. Udah, habis itu masukkan kontrasnya gitu kan. Masukkan kontrasnya. Habis dimasukkan kontras, udah 3 menit, foto lagi, jebret gitu kan. Fotonya ini, masih nggak kelihatan apa-apa. Kenapa? Karena kontrasnya masih di nefron, belum keluar. Oke, di 5 menit ada fungsi ekskresi, berarti zat kontrasnya sudah mulai keluar di sistem, sudah mulai keluar dikit-dikit gitu kan. Apa yang terjadi? Kita lihat ya di foto 5 menit. Bread. Nah, udah mulai keisi di sini. 15 menit udah mulai mengisi ureter di sini ya. Ini 15 menit sistem pleviokalisial ya. Nah, warnanya kayak gini. 30 menit sudah mulai ke VU. Kita lihat fotonya. Jadi 30 menit foto lagi, jebret gitu kan. Foto lagi. Ini udah mulai ngisi VU. Oke, 60 menit, 1 jam setelah diinjeksi kontras, kita foto lagi. Udah full di VU, di atasnya nggak ada. Udah full, udah 1 jam, orangnya suruh pipis. Setelah suruh pipis, difoto lagi. Biar apa? Melihat ada nggak sisa. Nah, dari sini kan kelihatan ya guys ya. Misalnya di foto 30 menit. Oh iya, yang bagian kanan kok nggak ada ya, nggak masuk ya. Yang bagian kiri kelihatan. Berarti yang bagian kanan ada sumbatan gitu maksudnya.
Terus contoh lagi, habis pipis, kok masih banyak ya sisanya di sini? Berarti ada masalah dong, VU-nya nggak bisa mengeluarkan urin secara sempurna gitu. Makanya selain melihat fungsi anatomi tadi ya, dia bisa melihat fungsi fisiologisnya juga. Nah, ini kalau ada hidronefrosis, misalnya nih gambarnya ada sumbatan di sini, maka di sini akan dilatasi, ada ballooning ya, menggelembung. Bagian ureternya, ureter bagian atas ya, akan menggelembung. Nah, jangan lupa guys, kemarin ada berapa penyempitan di ureter guys? 3. 3, di mana aja? Di Eh, ureteroscopik, terus penyulang, Pelvic junction, lewat terus sama psoas, terus yang ya bawah, vesiko, uretrovesiko, apa sih? sip, ultravesical junction. Jadi kalau emang ada penyempitan di situ, normal, bukan karena ada batu, gitu ya. Nah, itu kalau IVP. Nah, sekarang hati-hati ya. Ada namanya antegrade, ada namanya retrograde. Kalau antegrade berarti sejalan dengan alirannya urin. Kalau retrograde berarti melawan alirannya urin. Berarti logikanya kalau antegrade pielografi kontrasnya dimasukkan dari mana? Kalau kan berarti sejalan. Berarti dimasukkan dari ginjal. Kalau retrograde yang kembalikannya aliran urin, berarti kontrasnya dimasukin dari mana? Kalau retrograde. Dari Ayo, bawah, dari bawah berarti dari mana? dari uretra. Sip. Kalau IVP dari infus kan, dari vena ya. Jadi kalau antegrade kontrasnya dimasukkan secara, jadi di sini dilobangi ginjalnya yang melakukannya, bukan kita yang melobangi ya dokter urologi ya. Dimasukkan di operasi, pas lagi operasi gitu kan, dimasukkan lewat sini ya, dipakai kateter nefrostomi namanya ya. Terus kita masukkan kontrasnya. Luka apa bedanya sama IVP? IVP kan pakai vena. Nah, kalau antegrade minusnya apa sama IVP? Nggak bisa dong nilai fungsinya. Kalau IVP kan kita tunggu, kita lihat ginjalnya bisa ngeluarin nggak tuh kontrasnya. Tapi kalau kalau yang ini kan kita kasih langsung di ginjal gitu kan. Jadi dia tidak bisa menilai fungsi fisiologi, hanya bisa menilai fungsi anatomi. Oke? Kalau tetrograde, nah ini kita masukkan dipasang kateter dengan bantu siskopi ya, lagi-lagi di OK. Nah, kita masukkan lewat ini ya. Hati-hati ya kata-katanya ya. Namanya lihat, antegrade pielografi. Pielum. Berarti cuma menilai dari ginjal sampai ureter sampai VO. Retrograde pielografi sama, pielografi kan. Berarti menilai dari pielum sampai VO doang. Berarti kita masukkan apa ya? Nah, kita masukkan seret masuk ke dalam apa namanya VU gitu kan, terus kita masukkan langsung kontrasnya dari bawah. Lagi-lagi nggak bisa menilai fungsinya, tapi hanya menilai oh iya ada sumbatan nih kayak gini ya, kok yang ini normal nih kecil, yang ini kok meliuk-liuk gede-gede gini, mungkin ada sumbatan di sini nih gitu. Oke, nah kontraindikasinya apa guys kira-kira? Kalau yang retrograde, kamu bawa sesuatu, kan kamu dari bawah ke atas. Kamu ngasih kontras, kamu dorong gitu kan dari bawah ke atas. Kira-kira apa yang nggak boleh dibawa dari bawah ke atas? Infeksi. Infeksi. Berarti kontraindikasi pada kasus Ya, infeksi. Ya. Jadi apapun yang retrograde kontraindikasinya pada UTI, urinary tract infection. Ya. Nah, apa namanya? Pada kasus apa tadi ya kamu lakukan ini indikasinya contoh ada batu di sini ya, kamu boleh melakukan retrograde ini. Ya. Next, ini kan yang pielografi. Oke.
berarti dimasukkan ke VU, dari VU didorong ke atas. Bukan. Kalau yang ini retrograde uretrografi, berarti menilai dari uretra. Berarti dari uretra, nggak perlu kamu pasang kateter kalau ini berarti. Ini kontol gitu ya, misalnya masukin aja terus langsung gitu. Yang diinjeksikan aja di dalam sini, pet, gitu ya. Nggak perlu masukkan pakai kateter ya. Pada kasus apa berarti? Pada kasus orang yang uretranya bermasalah. Entah struktur uretra berarti menyempit, entah ruptur uretra berarti uretranya patah, gitu kan ya. Jadi kita masukkan langsung. Ini struktur uretra kita lihat di sini. Oh iya ada apa namanya penyempitan. Ini ruptur jadinya keluar-keluar kayak gini ya. Yang ini retrograde sistografi. Kalau retrograde sistografi pakai apa? Pakai kateter biasa. Kan kateter itu ujung-ujungnya di VU kan guys ya. Kamu habis itu masukkan kontras lewat kateter itu. Kateter yang tempat masukin ke urobak itu, kamu masukkan kontrasnya ke situ. Kamu lihat VU-nya, habis itu difoto gitu loh. Habis lihat menggembung nggak tuh? Apa kontrasnya full nggak tuh gitu ya. Oh iya guys, ingat ya, pada kasus orang hamil nggak boleh foto X-ray loh ya. Sama orang kanker-kanker itu nggak boleh foto X-ray karena menambahkan radiasi. Maka kontraindikasinya lagi-lagi pada orang hamil atau orang yang kanker ya, kanker yang udah berat nggak boleh kamu foto-foto apa namanya tambahin radiasi ya. Ini kalau sistografi, jadinya kalau misalnya lo kak banyak di sini lo kak, berarti VU-nya ruptur dong. Kalau banyak kontras yang di sini. Yang grafi-grafi tinggal satu, apa? Bipolar. Bipolar itu apa? Kamu masukkan dari atas sama kamu masukkan dari bawah kontrasnya. Jadi kamu masukkan kontras dari ginjal, antegrade tadi kan. Habis itu kamu masukkan kontrasnya di bawah gitu kan. Ya, untuk masukkan untuk melihat apa? Sejauh mana strukturnya. Oke, kalau melihat sejauh mana yang bipolar ya. Next, USG. USG pada kasus apa? Kamu minta kalau bagian ginjal biasanya pada kasus CKD. Kalau apa namanya radiologinya CKD minta USG ya. Atau ada tumor, pemeriksaan awalnya bisa USG, bisa hidronefrosis. Tapi bukan gold standard ya kalau USG ini ya. Ya, dia bisa ngekista, kalau bisa kelihatan. Kalau dari USG ini multikistik kemarin ya kelihatan. Ini kalau orangnya hidronefrosis guys, membesar kayak gini. Ini kalau ada kista cuma satu. Ini kalau ada batu. Ini kalau ada CA di VU. Ini kalau ada batu di VU. Nah, kalau USG Doppler, kemarin udah aku jelaskan ya, untuk melihat apa USG Doppler pada kasus contoh satu, torsiotestis atau orkitis. Bisa. Atau kalau di ginjal buat melihat apa, adakah stenosis atau adakah penyumbatan arteri renal. Kok bisa arteri renalnya tersumbat? Kok bisa arteri renalnya mengecil? Biasanya pada ingat ya, pada orang kasus-kasus hipertensi maligna. Apa itu hipertensi maligna? Hipertensi yang udah dikasih obat apapun tetap tensinya tinggi, nggak turun-turun gitu ya. Biasanya nanti ginjalnya, aliran darah ke ginjal akan sedikit, lagi-lagi nanti mengakibatkan CKD nanti ya. Baru pakai USG Doppler pada ginjal. Nah, kalau CT scan ini apa namanya bisa melihat massa, kista, detail ya, karena 3D kalau CT scan itu. Untuk staging tumor, untuk kasus trauma ginjal itu bagus pakai CT scan. Nah, sekarang aku highlight ya. Tadi kan aku bilang, Rek, kalau batu saluran kencing, pemeriksaan awalnya minta BNO atau BOF. Tapi gold standarnya pakai CT scan. CT scan yang apa? Namanya CT scan stonografi. Ingat kata stone, batu berarti kan. Untuk melihat batu khas. Nah, CT scan ini guys,
Ada CT scan dengan kontras sama tanpa kontras. Ingat kalau dengan kontras, berarti tadi ya ginjalnya fungsinya harus normal. Kenapa? Kalau kamu masukin zat kontras, ginjalnya rusak, ya numpuk dong zat kontrasnya. Oke? Jadi kalau pada kasusnya orang gagal ginjal, nggak bisa kamu pakai CT scan yang dengan kontras. Harus CT scan yang biasa, yang tanpa kontras. Ya. Nih, makanya kelihatan kayak 3D kan. Ini kelihatan kan bedanya, ini ginjal satunya, ini ginjal satunya. Kelihatan membesar kan, ada hidronefrosis. Kemungkinan ada sumbatan, ada batu di situ ya. Nih, CT angiografi tadi ya pada kasus-kasus yang contohnya pada hipertensi maligna, aliran darah ke ginjalnya menyempit, ginjalnya akan rusak. Namanya CTA, CT angiografi. MRI ini dilakukan mirip dengan CT guys, tapi biasanya kalau misalnya orangnya ada kontraindikasi CT, kita pakai MRI. Dan dia lebih superior kalau untuk melihat soft tissue ya. Untuk staging tumor itu lebih VU, prostat, soft tissue lah ya intinya, dia lebih bagus gitu, lebih sensitif dibanding CT scan. Oke. Kalau prostat kemarin udah ya guys ya, prostat ada BPH, ada prostatitis, ada CA prostat gitu kan. Bisa kamu pakai RT pemeriksaannya. Nah, kalau pemeriksaan penunjangnya minta apa? Minta USG. Nama USG-nya adalah TRUS. Transrektal ultrasonografi. Jadi ada, kamu tahu USG kan bentuknya gini tuh kan, yang diputar-putar gitu. Ada yang bentuknya panjang guys, kayak stick gitu ya. Itu biasanya dilapisi sama orang-orang, dilapisi pakai kondom gitu, dimasukkan ke dalam pantat. Jadi buat nilai prostatnya. Jadi emang dimasukin ke dalam pantat USG-nya itu. Akan ada gambaran kayak gini nanti ya. Nanti kelihatan tuh guys. Oh, zona perifernya lebih banyak. Berarti pada kasus-kasus CA prostat. Oh, zona sentralnya atau sorry, zona apa namanya transisional yang lebih banyak. Berarti pada kasus BPH gitu. Nah, kalau yang ini udah ya untuk membedakan tes apa namanya orkitis sama torsio, kamu harus USG Doppler ya. Nah, ada beberapa materi yang aku nggak tahu kamu diajarin di kuliahnya siapa ya, tapi aku pengen jelaskan ke kalian ya. Ini tadi ya kalau torsio atau orkitis. Trauma pada VU. Trauma VU ini nggak usah dihafalin yang ini. Dibagi jadi dua. Trauma VU ekstraperitoneal, trauma VU intraperitoneal. Apa bedanya? VU itu kan ada di bawah ya, di pelvis di bawah. Ya, bukan di dalam kavum abdomen, dia di kavum pelvis. Nah, kalau robekannya dari atas, ke atas robekannya dari atas gini, misalnya kamu tekan sesuatu dari atas begini kan, apa yang terjadi? Robekannya, urinnya akan keluar ke arah abdomen jadinya malahan. Nah, tapi kalau robekannya di bawah, berarti urinnya hanya numpuk di kavum pelvis. Itu yang ekstraperitoneal. Nah, kalau urinnya ketumpuk di abdomen, berarti intraperitoneal. Logikanya ya, Rek, ya, ada urin numpuk di kavum abdomen, berarti gejalanya kayak apa? Apa? Kalau urin numpuk di Asites? abdomen. Apa, Pak? Asites? Bisa, apalagi? Satu lagi. Urin kan banyak bakterinya, jadi dia bikin apa? Peritonitis. Nah, jadi tanda peritonitis. Ya, ini biasanya penyebabnya. Kalau yang ekstra peritoneal, berarti yang di bawah ya, biasanya karena fraktur tulang pelvis atau ada tembakan. Bisa. Tapi kalau yang intraperitoneal biasanya karena apa? VU lagi penuh, dia nahan pipis, terus kecelakaan, terus kayak dari atas ya, dari sep masuk gini. Jadinya urinnya akan numpuk di atas. Oke,
Kalau pada kasus trauma VU, tadi ya curiga kalau dia trauma pelvis, tadi kan hematuria karena bleeding tadi ya. Pemeriksaannya apa tadi namanya sistografi, dimasukkan kateter, terus masukkan kontras. Nanti kelihatan terus di foto jebret. Oh iya, kontrasnya numpuk di abdomen, berarti intraperitoneal. Oh, kontrasnya di bawah, berarti ekstraperitoneal. Tuh ya. Kalau trauma uretra, uretra pada laki-laki dibagi dua karena uretra pada laki-laki panjang ya. Ada uretra bagian anterior, yang mana tuh Kak? Yang di kontol. Yang di penis itu uretra bagian anterior. Yang di atasnya penis dia uretra bagian posterior. Apa tandanya? Tekan kataku ya. Ada namanya bloody urethral discharge. Beda, ingat kemarin kan, beda sama hematuri. Benar-benar darah netes dari kemaluan. Berarti trauma uretra. Tapi kalau masih trauma VU, hematuri masih karena ada urin kecampur sama darah. Tapi kalau ada uretra yang kena, darah netes langsung. Dia nggak bisa pipis, kelihatan darah di uretranya. Biasanya karena fraktur pelvis atau ramus pubis, katanya kan. Tadi kan bilang kan, ada yang anterior, ada yang posterior. Kan? Biasanya penyebabnya apa? Traumanya kayak gini modelnya. Kena ininya motor atau jatuh tepek begitu posisi duduk gitu. Kalau ruptur uretra anterior selain keluar darah dari uretranya ada namanya butterfly hematom. Jadi di peritoneumnya tuh ada warna kehitaman kayak gini, bukan gajah ya. Ada kehitaman kayak gini. Namanya butterfly hematom. Tapi kalau yang di bagian posterior lah, dek ini berarti kan kayak di atasnya penis kan. Apa tandanya? Harus kamu RT. Jadi kamu masukkan jari kamu ke sini kan. Nah, gini kan. Tep, namanya ada apa? Ada flying prostat atau high riding prostat. Apa tuh? Prostatnya kayak nggak terfiksasi loh, kayak gitu. Kok prostatnya kiwir-kiwir gitu ya. Itu berarti ruptur uretra yang posterior. Mungkin ada yang ingat kalau ruptur uretra kontraindikasi apa, Rek? Nggak boleh ngapain? Apa yang kamu nggak boleh lakukan? Pasang kateter. Yes, ingat kalau ada brady uretra discharge karena dia ruptur uretra, nggak boleh pasang kateter. Kenapa? Kamu bayangin orangnya kayak gini nih. Terus kamu masukkan kateter ke sini. Iya, gimana caranya? Nanti masalah bikin apa jejas, bikin luka di situ malahan ya. Jadi nggak boleh pasang kateter. Ya, apa yang kamu lakukan tadi? Retrograde uretrografi. Langsung masukkan kontras dari dalam uretranya. Langsung ke terus kelihatan di foto habis gitu ya. Yang terakhir, undesensus testis. Sering kita ulang-ulang ya materi ini ya. Ada anak nggak teraba bijinya gitu kan. Apa yang akan kita lakukan? Pemeriksaan awalnya minta USG skrotum. Ih, oh iya nggak ada misalnya. Terus kamu periksa kan, kamu raba. Oh iya ada di sini. Sudah selesai. USG coba bagian itunya. Tapi kalau nggak ada di abdomen itu susah banget guys nyarinya. Maka kalau di abdomen kamu harus apa? Buka sekalian perutnya. Dioperasi sekalian bisa sambil dicari. Oh iya ini ada nih di abdomen gitu. Kalau emang ya gold standarnya itu ya laparoskopi. Kalau emang nggak ada ya ya harusnya laparoskopi sih. Tapi kalau bisa mungkin CT scan atau MRI tapi tetap ya gold standarnya laparoskopi. Oke, soal. Di mana tempatnya itu guys? Yang di panah.
Lah, Laila, kayak kamu tadi bisa deh. Oh iya ya, itu yang retropelvic. Oke. Ini kayaknya di embrio ya soalnya. Sube, kamu masih hidup? Udah pingsan nggak? Kalau udah bengkak kayak gini kayak balon namanya apa, Be? Hidronefrosis. Oke. Bagus bocil. Nice. Ih, dasar. Sekarang kamu jawab. Be, gampang, Be. Ada darah menetes di ostium uretra eksternum apa, Be? Kalau darah netes dari uretra apa, Be? Apa? Ruptur. Ya, struktur apa? Nggak di situ, tuh. Ruptur Struktur. uretra. Sip, gitu loh, Be. Kalau orangnya infertil dan dampak dampak buruk kalau pakai apa, Rek? Tray. Mengotak. Yes, pintar. HSG ini histosalpingografi pada reproduksi wanita ya. Jangan pernah jawab ini punyanya cewek ya, guys. Radiologi awal apa? Nyeri pinggang kanan, suhunya normal. Apa berarti kalau awal? BOF. Oke, sip. Nggak ditemukan buah zagarnya. Awal apa, Rek? USG. USG skrotum. Sip. Lanjutannya. Tapi ingat ya, kalau gold standard apa kataku tadi? Kalau gold standardnya minta operasi kan, laparoskopi. Nggak ada pilihannya. Berarti pakai apa? Ada MRI, ada CT scan. Pilih yang mana? Kalau buat skrotum. Kalau buat apa? Testis yang ada di atas. Lebih sensitif yang mana, Rek? CT MRI. scan. Yes. Ya. Gold standardnya harusnya tadi laparoskopik ya. Didapatkan pelebaran sistem pelviokalisial. Berarti namanya apa? Apa tadi kok sistem pelviokalisial yang membesar? Ballooning tadi dulu kataku. P. Cil, bocil. Oh ya. Apa? Hidronefrosis. Oke, sip. Pertanyaannya gold standard ya, ya orangnya tensinya tinggi terus. Berarti pakai apa tadi kataku kok orang tensinya tinggi terus? Hipertensi maligna. Minta apa? USG. Hmm. Harus pemeriksaan apa kalau hipertensi berarti? Yang BP. ada darahnya. Berarti angiografi. Angiografi. Gold standard apa tadi tuh? Nyeri kotok ginjal tapi dia nggak demam. Pertanyaannya gold standard. Cari yang ada kata apanya. Stono. Sip, pintar. Lagi. Tampak sedikit darah di ostium uretra eksterna. Tadi kasus apa, Rek? Kalau keluar darah dari uretra? Dokter. Uretra. Berarti pemeriksaannya apa? Retrograd bukan nggak? Oke, pintar. Retrografi. Nggak pakai kateter, nggak pakai apa, langsung masukkan kontras. Indikasi USG Doppler. Tadi, Cil bocil apa Cil tadi Cil? Tadi kamu benar soalnya. Tensinya tinggi, bababa, bababa. Indikasinya ngapain? USG Doppler buat apa sih? Kita nilai. Takut ada apa? Ah, bukan. Yes, pintar. Suaranya udah mulai melemah ya guys. Guys, semangat tinggal dikit.
Oke, ada radio opak, berarti ada batu, ya. Diagnosis tambahannya, pasiennya kreatininnya segini, normal nggak segini kreatinin? Tadi normalnya berapa? 1,2. Berarti orangnya apa? Gagal ginjal. Berarti nggak boleh dikasih yang ada apanya kalau orang gagal ginjal? Kontras. Nah, Kontras. berarti yang mana jawabannya? Padahal gold NCCT. standarnya kan? Yes, D. benar. Kontras. NCCT apa itu? Non-contrast CT. Ya. Ayo, kencing nyeri kadang berpasir. Berarti minta apa gold standarnya? Stonografi. Oke, sip. Ya, finally. Ya sudah.